Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Isnatun, NIM 18205-122 dan Arini Nafisatun Nikmah 18205-138. Di sini kami akan menjelaskan tentang orientasi, training atau pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, definisi dari orientasi akan dijelaskan oleh Nurul Isnatun. Orientasi diartikan sebagai sebuah peninjauan dalam menentukan sikap atau arah atau tempat dan sebagainya yang tepat dan benar. Orientasi ini sebuah homonium yang mempunyai arti ejaan yang sama tetapi maknanya berbeda. Yang kedua, definisi dari training atau pelatihan dan pengembangan yaitu setiap lembaga ataupun organisasi selalu memiliki harapan agar karyawan, staf dan pegawainya dapat berkembang serta berkualitas, baik secara soft skill maupun hard skill. Selanjutnya, definisi dari pengembangan menurut Henry Shimamura, pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di dalam organisasi. Dan menurut Rifai, pengembangan manajemen adalah sebuah proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian dan sikap untuk menjadi atau meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi mereka. Selanjutnya, manfaat dan tujuan orientasi, training atau pelatihan dan pengembangan. Manfaat orientasi yaitu yang pertama mengenal lingkungan baru dan tim. Yang kedua, penyampaian informasi pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan, manfaatnya yaitu baik pelatihan dan pengembangan meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi frekuensi biaya dan kecelakaan kerja, dan yang ketiga dapat meningkatkan kemampuan pribadi yang mereka miliki. Selanjutnya, tujuan dari orientasi, pelatihan, dan pengembangan yaitu yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan yang kurang maksimal. Yang kedua, meningkatkan keahlian karyawan untuk dapat mengikuti kemajuan zaman. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran karyawan baru pada saat sudah bekerja agar membantu memecahkan masalah operasional. Yang keempat yaitu mempersiapkan karyawan untuk promosi. Dan yang terakhir yaitu mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan atau langkah-langkah dalam orientasi, training atau pelatihan, dan pengembangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tahapan orientasi. Tahapan orientasi itu sendiri terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yakni ada perkenalan karyawan baru, di mana perkenalan karyawan baru ini memperkenalkan mereka terhadap tempat kerjanya dan membuat mereka nyaman di tempat kerjanya. Lalu tahapan yang kedua yaitu menjalankan tujuan organisasi, di mana penjelasan profil perusahaan untuk menjalankan tujuan organisasi tersebut. Misal ada visi misi perusahaan, value, budaya organisasi, dan struktur perusahaan lainnya. Yang ketiga ada sosialisasi kebijakan mengenai aturan yang berlaku di tempat kerja. Nah, sosialisasi ini sangat penting diberikan kepada karyawan baru agar mereka paham mengenai aturan yang berlaku di tempat kerjanya. Yang keempat, ada membuka jalur komunikasi. Nah, jalur komunikasi ini memudahkan karyawan untuk menyuarakan aspirasinya ataupun bertanya terkait dengan perusahaan, bisa melalui komunikasi rutin, tatap muka, ataupun jalur media komunikasi lainnya. Yang kelima ada proses monitoring. Proses monitoring sendiri, karyawan nantinya akan dipantau atau diawasi dalam melakukan pekerjaannya. Tujuannya untuk membantu dan mengarahkan karyawan tersebut dalam meningkatkan kinerjanya terhadap perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan atau langkah-langkah dalam pemberian program pelatihan.
Nah, di sini terdapat 5 cara atau langkah yang dapat digunakan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Sebelumnya, mengetahui keterampilan kerja spesifik yang dibutuhkan. Lalu, menganalisis keterampilan dan kebutuhan calon yang akan dipilih dan mengembangkan pengetahuan khusus yang terukur serta tujuan prestasi. Dalam menganalisis kebutuhan ini, dilihat siapa yang akan dilatih, apakah karyawan lama atau karyawan baru. Karena untuk pelatihan dari karyawan lama dan karyawan baru itu tentunya berbeda. Untuk pelatihan karyawan baru bisa menggunakan analisis tugas, yaitu studi yang dirinci dari pekerjaan untuk mengetahui keterampilan khusus yang dibutuhkan. Sedangkan bagi pelatihan karyawan lama itu menggunakan analisis prestasi, yaitu analisis yang dilakukan melalui proses verifikasi tingkat kinerja yang dilakukan si karyawan tersebut. Bisa dilihat melalui laporan kinerjanya, rekan kerja, diri sendiri, atau bisa melalui produktivitas kerjanya selama dia bekerja di perusahaan tersebut. Lalu cara atau langkah yang kedua yaitu merencanakan instruksi, di mana memutuskan, menyusun, dan menghasilkan isi program latihan yang nantinya akan digunakan. Yang ketiga, ada validasi. Validasi ini membuat sebuah program pelatihan dengan menyajikan kepada beberapa pemirsa yang dapat mewakili. Lalu yang keempat, menerapkan program. Nah, setelah divalidasi, untuk menjalankan rencana yang sudah diatur sebelumnya, maka akan diterapkan program tersebut, yaitu dengan cara melatih karyawan untuk mencapai target yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah dilakukannya program pelatihan tersebut, yang terakhir adalah mengevaluasi program yang sudah dijalankan. Apakah program tersebut efektif dalam melatih karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya atau malah tidak. Untuk itu dilakukan program evaluasi dan rencana tindak lanjut ke depan. Selain tahapan dalam melakukan pelatihan, ada juga metode dan jenis-jenis pelatihan yang dapat digunakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pelatihan di tempat kerja atau on the job training, yaitu seorang karyawan, dalam hal ini karyawan baru, dia mempelajari pekerjaan itu dengan langsung mengerjakannya. Artinya, dia langsung terjun di perusahaan tersebut sebagai karyawan dan dia juga belajar dari pekerjaannya tersebut. Dalam pelatihan di tempat kerja ini ada beberapa bentuk yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode coaching atau bimbingan. Misal, seorang calon CEO bekerja selama 1 tahun sebagai asisten dari CEO sekarang, dengan tujuan nantinya dia akan mendapat gambaran dan pengalaman saat dia nanti bekerja menjadi CEO di masa yang akan datang. Yang kedua ada rotasi pekerjaan. Yang ketiga ada tugas khusus, yaitu memberi tugas khusus yang berkaitan langsung dengan pekerjaan nantinya yang akan dipegang. Lalu yang kedua ada magang. Magang ini yaitu proses terstruktur di mana orang menjadi pekerja yang terampil dengan kombinasi pelajaran di kelas dan pelatihan langsung di tempat kerjanya. Semisal magang di koperasi, magang di perbankan, magang di perusahaan, atau lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga ada off the job training. Off the job training ini bentuk metode yang dilaksanakan terpisah dengan tempat kerja, memberikan program keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan di tempat kerja. Lalu yang selanjutnya ada pelatihan berbasis komputer. Nah, di zaman sekarang ini yang serba canggih dan modern, kita harus melek terhadap teknologi,
Misalnya menggunakan pelatihan berbasis komputer. Nah, pelatihan ini menggunakan sistem berbasis komputer untuk secara interaktif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing individu. Misal, kita dapat berlatih mengentry data dalam memasukkan data-data akuntansi menggunakan komputer, bukan mencatat secara manual lagi. Yang terakhir ada tahapan atau langkah-langkah pemberian program pengembangan. Sama halnya dengan pelatihan, pengembangan karyawan harus dimulai dengan analisis dari kebutuhan, baik itu kebutuhan organisasi maupun kebutuhan individual atau personal. Baik perusahaan atau individu dapat menganalisis apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seseorang. Metode yang digunakan oleh organisasi untuk mengukur kebutuhan pengembangan adalah pusat penilaian, tes psikologi, dan penilaian kerja. Di sini ada 7 langkah dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada kemampuan dan kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan rencana tersebut. Yang ketiga ada perencanaan suksesi atau pengisian posisi, di mana nantinya posisi yang belum terisi akan diisi oleh sumber daya manusia atau karyawan yang sudah dibekali dalam program pengembangan dengan keahlian-keahlian khusus atau keterampilan untuk mengisi posisi tersebut agar produktivitas perusahaan bisa lebih meningkat lagi. Yang keempat ada penilaian kebutuhan pengembangan. Yang kelima ada perencanaan pengembangan. Dan yang keempat ada pendekatan pengembangan. Nah, pendekatan pengembangan ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada pendekatan pengembangan di tempat kerja, yaitu dengan melakukan pembinaan, di mana suatu proses yang berkelanjutan dari belajar sambil melakukan. Yang kedua ada rotasi pekerjaan, di mana proses pemindahan seseorang karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain. Pendekatan yang kedua yaitu bisa menggunakan pendekatan pengembangan di luar tempat kerja, misalnya seperti kursus dalam kelas dan seminar, pelatihan hubungan antar manusia, studi kasus, bermain peran, dan simulasi atau permainan bisnis. Untuk yang terakhir yaitu ada evaluasi keberhasilan pengembangan. Setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya, pastinya di tahap terakhir kita akan melakukan pengevaluasian keberhasilan dari pengembangan yang sudah dilakukan, di mana hal tersebut sangat penting dilakukan untuk mencari apakah program yang sudah diberikan itu mendapatkan hasil yang baik atau sebaliknya, dan bisa merencanakan tindakan yang selanjutnya yang akan dilakukan untuk memajukan perusahaan melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian video presentasi dari kelompok 4 yang membahas mengenai orientasi, training atau pelatihan dan pengembangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyimak video singkat ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.